Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video tutorial channel Net Cloud Access. Nah, eh, kali ini kita akan belajar sebuah tema yang baru atau topik yang baru yaitu tentang game application development. Atau kita akan belajar bagaimana kita bisa mengembangkan aplikasi game ya. Mulai dari pembelajaran yang sifatnya fundamental, dasar-dasar sampai hingga yang nanti teman-teman bisa membuat sebuah game yang bisa dikatakan lumayan kompleks ya, seperti game multiplayer, game yang melibatkan fitur augmented reality dan seterusnya. Nah, sebelum itu tentu kita membutuhkan sebuah tools ya teman-teman. Dan tools yang akan kita gunakan, tools utama kita yang akan kita gunakan adalah bernama Unity 3D. Dan video kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana kita akan menginstal Unity 3D. Dan saya juga akan berikan ke teman-teman resource dari apa namanya file-file yang dibutuhkan untuk menginstal Unity 3D ya, yaitu Unity Hub dan bagaimana kita bisa menginstal versi Unity 3D melalui Unity Hub. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah punya satu buah file bernama Unity Hub. Seperti ini ya teman-teman yang saya download dari situs resminya Unity 3D. Dan nanti ini juga akan saya berikan link di deskripsinya gitu ya, di deskripsi di YouTube. Saya akan berikan linknya agar teman-teman nggak perlu nyari repot-repot, langsung klik aja link tersebut. Nanti teman-teman akan mendapatkan versi Unity Hub yang sama dengan yang saya gunakan gitu ya. Agar teman-teman tidak kesulitan dalam melakukan proses instalasi. Nah, setelah itu langsung kita double klik aja teman-teman. Nah, di sini kita pilih uh, tentunya yes. Nah, lalu kita bisa baca term of service-nya ya, kita baca secara singkat. Selesai. Dan jangan lupa tekan tombol I agree. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menentukan lokasi di mana teman-teman akan menginstal Unity 3D-nya. Kebetulan saya akan install di C Program File Unity Hub gitu ya, di defaultnya. Lalu tekan tombol install. Nah, ini akan berjalan beberapa saat. Silakan ditunggu. Tergantung dari spesifikasi laptop yang kita gunakan. Ini akan saya, oh udah selesai. Nah, di sini kita langsung aja run Unity Hub ya teman-teman. Lalu tekan tombol finish. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tekan aja got it. Nah, lalu di sini ada sebuah tampilan versi Unity yang akan kita install ya. Di sini defaultnya ada versi yang terbaru tentunya, yaitu 2022.3 dan seterusnya. Tetapi teman-teman, saya tidak akan menggunakan versi yang ini karena versi ini sangat berat gitu ya. Saya akan menggunakan versi yang lebih ringan, tapi nggak terlalu lama kok, versi 2017. Dan jika memang teman-teman tidak menggunakan laptop yang memang dengan spesifikasi yang tinggi, saya sarankan juga nggak perlu yang versi-versi terbaru ya, karena ini fiturnya sangat berat ya. Oke, langsung kita skip aja, skip installation. Nah, di bagian sini teman-teman, ini apa ya? Kita baca dulu yuk, maybe later. Oke ya teman-teman. Nah, di sini uh, kenapa tadi saya tidak langsung melakukan proses instalasi? Karena seperti yang sudah saya jelaskan, saya tidak ingin menginstal versi Unity yang terbaru yang ditawarkan secara default tadi. Nah, saya akan mencari sendiri versi Unity yang saya butuhkan. Yaitu di sini teman-teman, install editor. Nah, lalu di sini ada tawaran-tawaran ya versi-versinya. Tetapi versi yang saya butuhkan itu nggak ada di sini. Adanya sampai versi 2020 gitu. Yang saya butuhkan adalah 2017. Sehingga kita harus cari di bagian sini archive ya, archive. Lalu teman-teman bisa klik di bagian download archive. Nah, kita akan dihubungkan. Oh, ini kita butuh koneksi internet yang jelas teman-teman.
Kita akan dihubungkan ke situs atau ke halaman download archive-nya, dan di sini muncul semua versi-versi Unity yang eh, terdahulu gitu ya. Mulai dari Unity 2023, 2022, seterusnya sampai versi yang versi 5 gitu ya. Dan yang akan saya gunakan adalah versi 2017. Kita klik di situ dan kita akan mencari yang versi 2017 yang versi 2. Ini versi 4, versi 2-nya mana ya? Kita scroll ke bawah teman-teman, kayak masih jauh deh. Oh ini. Nah ini ya. 2017 versi yang kedua. 2017.2. Nah, ini akan saya gunakan. Lalu kita tekan tombol Unity Hub-nya. Lalu di sini akan muncul di atasnya teman-teman. Nah, kita akan kembali lagi ke Unity Hub-nya. Seharusnya. Tapi kok nggak mau ya? Kayak lagi deh. Nah ini ya. Kita kembali ke Unity Hub kita. Nah, lalu di sini akan muncul modul-modul yang akan kita install bersama dengan Unity-nya. Dan di sini kita akan menginstal modul-modul yang dibutuhkan, yaitu yang tentu yang kita butuhkan adalah ini standard asset, lalu Microsoft Visual Studio Community, ya. Ini ada tanda serunya apa ya? Oh ya udah nggak usah, berarti udah ada ya di mesin kita gitu, jadi nggak perlu kita centang. Toh kalau misalkan kita ingin menambahkan modul ini bisa dilakukan kemudian, ya nggak mesti harus saat ini juga. Tetapi jika teman-teman memang belum memiliki Microsoft Visual Studio, saya sarankan untuk dicentang ya. Saya tidak melakukan karena di sini mesin dia sudah mendetek bahwa di mesin saya sudah ada Microsoft Visual Studio, bahkan versi yang lebih baru yaitu 2019. Itu ya teman-teman. Nah, berikutnya di bagian sini yang kita ingin coba install. Nah, ini Android Build Support karena nanti bisa saja kita ingin membuat game yang ingin bisa dijalankan di mana? Di em, di Android, ya, di Android, sehingga kita harus memilih Android Build Support. Oh ya, jika teman-teman tidak ingin memilih ini, maka teman-teman harus memilih Mono Develop ya. Mono Develop Unity Debugger gitu ya. Kita centang aja deh. Nggak apa. Nah, lalu iOS Build Support. Nah, karena saya tidak menggunakan iOS, maka saya tidak centang. TV sementara tidak, Linux Mac tidak, Windows Store.net, Windows Store Samsung, Vuforia. Nah, ini kita butuh Vuforia Augmented Reality Support karena kita akan belajar akan membuat aplikasi augmented reality ya, teman-teman. Nah, jadi itulah beberapa pengaturan yang perlu kita pilih modul-modulnya bersamaan ketika kita menginstal Unity 3D-nya. Setelah itu, setelah dipastikan semuanya kita pilih, nah kita tekan tombol install. Dan ini akan berjalan cukup lama gitu ya, tergantung dari koneksi internet tentunya. Sehingga video ini akan saya skip dan saya akan kembali lagi ketika proses instalasinya sudah selesai ya. Oke, setelah beberapa saat kita menunggu proses instalasinya sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini eh, install complete. Nah, kali ini langkah berikutnya tentu kita ingin mencoba ya, apakah betul aplikasi yang kita barusan install itu bisa berjalan dengan seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan membuat sebuah project teman-teman. Eh, di sini ya, klik bagian project sini, lalu kita akan membuat sebuah project baru, new project. Nah, 3D project. Lalu kita pilih di bagian sini lokasi sebelah kiri ini ya teman-teman, lokasi di mana kita ingin menginstalnya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya.
Ah, tadi kan kita selesai di sini instalasi, lalu kita ke bagian all template 3D. Pilih yang 3D ya teman-teman, karena kita ingin mencoba 3D gitu ya. Lalu bagian sini lokasi di mana kita ingin menyimpan projectnya kita tentukan. Misalkan saya ingin menyimpan projectnya itu di Unity Lab, lalu di dalam sebuah folder bernama dasar Unity, select folder, dan lalu kita tentukan nama project yang ingin kita buat di sini. Misalkan adalah my first project, gitu ya. Jadi artinya kita sedang membuat sebuah project bernama my first project di lokasi ini. Oke, lalu kita bisa tekan tombol create project. Ini kita allow. Nah, ini kita tunggu beberapa saat bagi Unity untuk bisa meload semua aset-aset yang dibutuhkan dalam project ini. Tergantung dari spesifikasi hardware kita masing-masing ya. Jika kita mempunyai spesifikasi hardware yang cukup tinggi gitu, maka proses ini akan berjalan dengan cepat. Jika spesifikasi hardware-nya tidak terlalu tinggi, mungkin kita butuh waktu beberapa saat. Seperti yang teman-teman lihat ini, ya, agak sedikit lama ini. Saya pause dulu aja ya videonya. Nah, ini tampilannya teman-teman ketika proyeknya sudah berhasil dibuat ya. Dan teman-teman lihat di sini bahwa uh, layoutnya berhasil uh, di load dengan lancar gitu ya, sepertinya tidak ada yang error. Dan lalu kita ingin mencoba menambahkan satu buah objek di sini, new object 3D object cube. Oke, kita bisa lihat bahwa di game view-nya pun cube-nya ini muncul ya. Oke, sepertinya proses instalasi kita sudah berjalan dengan lancar, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti proses instalasi seperti yang sudah disampaikan dari proses awal sampai bisa membuat sebuah project baru. Ya, tolong dipastikan tahapan-tahapannya dilakukan dengan sesuai seperti yang sudah diperagakan tadi gitu ya. Nah, kali ini saya akhiri video proses instalasi ini, dan di video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kita bisa membuat project pertama kita, dan kita juga akan mempelajari sambil mempelajari ya tentang user interface dari Unity 3D, fitur-fiturnya apa saja, lalu layout di sebelah kanan ini fungsinya untuk apa, layout di sebelah bawah ini untuk apa, dan seterusnya. Oke, sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.